datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya, Bapa yang setia, Maha mulia, Allah perkasa, adil dan benar. Segala perbuatannya hakim bagi segala bangsa, yang membalaskan segala perbuatan manusia, seturut dengan tingkah langkahnya, penuh dengan kasih karunia. Pengampunannya berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach Elohim, firman yang hidup, yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, bernapas, menikmati anugerah, kasih karunia, menerima berkat Tuhan, semua itu bukan oleh karena kekuatan atau gagah kita, tetapi semua oleh karena kasih, kuasa, firman Tuhan. Saudara terkasih, siapakah kita? Manusia adalah debu dan tanah. Saudara terkasih, semuanya oleh anugerah Tuhan. Kita penuh dengan kelemahan, ketidakmampuan. Jika kita boleh bersaksi akan firman Tuhan, adalah begitu kita mendapat kasih karunia, bukan karena oleh kekuatan kita, tetapi semua oleh karena kuasa Roh Kudus, oleh karena Tuhan melayakkan kita. Oleh karena itu, betapa kita bersyukur dan berterima kasih jika kita dipakai menjadi alat Tuhan. Bapa yang mulia, Bapa yang agung, Bapa yang baik, Bapa yang setia, maha kuasa. Surga dan bumi menyembah Dia
sebab Dia adalah Allah kita yang mengasihi kita, Alfa dan Omega, yang ada, yang telah ada, yang sudah ada, yang akan datang, Maha Kuasa, dari sebelum segala abad sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, saya sebagai manusia debu dan tanah tidak layak jika saya mengandalkan diri saya, sebab saya adalah manusia berdosa, saudara terkasih. Tapi oleh karena kasih Tuhan, biarlah hari-hari ini kita pergunakan untuk kemuliaan Allah, untuk hormat kemuliaan Allah, dan biarlah kita semakin kecil, namun Allah Tuhan kita bertambah-tambah, dan kita memuliakan, meninggikan namanya dengan ucapan syukur, sebab Ia bertata di atas puji-pujian kita. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau bersaksi firman Tuhan, agar kita jangan mencintai segala sesuatu yang ada di dunia ini, mencintai uang, mencintai kekayaan, saudara terkasih. Tetapi biarlah kita senantiasa hidup dalam kasih karunia, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kasih Allah, di dalam kerendahan hati, di dalam kita berjalan dalam tuntunan Tuhan yang Maha Tinggi oleh Roh Kudus, oleh firman-Nya yang senantiasa menuntun kita di jalan-jalan yang benar. Saudara terkasih, biarlah pada hari ini saya membaca firman Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia, saudara terkasih. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang mencintai uang, ia tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saudara terkasih, jika kita mencintai uang, saudara terkasih, kita tidak akan merasa puas. Seberapapun uang yang ada, yang kita miliki, saudara terkasih, kita tidak akan merasa puas, selalu kurang, saudara terkasih. Kita mempunyai uang dengan jumlah yang banyak, sebanyak-banyaknya pun, saudara terkasih, kita tidak akan merasa puas, saudara terkasih. Begitu juga siapa yang mencintai kekayaan, ia tidak akan merasa puas dengan penghasilannya, saudara terkasih. Tidak ada kepuasan di dalam hatinya. Selalu ia mencari dan mencari uang, saudara terkasih, sampai uang itu, saudara terkasih, cukup untuk hidupnya sampai 7 keturunan pun ia tidak merasa puas. Dan penghasilannya, saudara terkasih, oleh karena dia cinta kekayaan, penghasilannya yang banyak pun ia tidak akan merasa puas. Segala kehidupannya dipergunakannya untuk mencari uang, untuk mencari kekayaan, karena ia telah mencintai hal itu. Saudara terkasih, tidak ada rasa puas, saudara terkasih, sehingga segala macam cara dipergunakannya untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan kekayaan, saudara terkasih. Begitulah jika kita telah mencintai uang dan kekayaan, penderitaan, kita akan banting tulang, saudara terkasih, pagi, siang, malam, saudara terkasih.
Sedangkan firman Tuhan berkata, saudara terkasih, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang yang akan menghabiskannya, saudara terkasih. Sebab itu, apakah keuntungan pemiliknya hanya ada cuma untuk melihat saja, saudara terkasih? Padahal saudara terkasih, dengan bertambahnya harta kita akan bertambah pula orang yang untuk menghabiskannya. Dan apakah keuntungannya bagi orang yang mencarinya selain untuk melihatnya saja, saudara terkasih? Saudara terkasih, jika kita mencintai uang, uang adalah akar segala kejahatan, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan, janganlah kamu mencintai uang, sebab orang-orang yang tidak percaya kepada Allah akan mencari itu dengan sekuat tenaganya. Tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu, saudara terkasih. Jika kita mencintai uang, saudara terkasih, mencintai mamon, maka cinta akan Allah tidak ada di dalam diri kita, saudara terkasih. Sebab Allah tidak mau diduakan, saudara terkasih. Sebab mamon dengan Allah, saudara terkasih, tidak dapat, adalah berlawanan, saudara terkasih. Kita tidak dapat mencintai mamon dan mencintai Allah, saudara terkasih. Jika kita mencintai mamon, maka cinta akan Allah tidak ada di dalam kita. Tetapi jika kita mencintai Allah, jualah hartamu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, dan ikutlah aku. Itulah firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus tidak mencintai uang, tetapi kita harus membagikan harta kita kepada orang miskin, dan ikutlah Tuhan Yesus dan menyangkal diri dan pikulah salib dan mengikut Tuhan Yesus setiap hari, saudara terkasih. Dan firman Tuhan, janganlah kamu menjadi hamba uang, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Sebab itu aku berkata, jika Allah besertaku, siapakah lawanku? Saudara terkasih, aku tidak akan takut. Itulah jika kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Kita hidup, jangan pasak lebih besar daripada tiang, saudara terkasih. Tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah telah berfirman tidak akan pernah meninggalkanmu. Jika Allah beserta kita, siapakah lawan kita? Siapakah yang menjadi lawan kita? Kepada siapakah aku takut? Sebab Allah beserta kita, saudara terkasih. Oleh karena itu, saudara terkasih, jika kita mencintai uang, saudara terkasih, mengingini kekayaan sehingga kita tidak puas dengan penghasilan kita, saudara terkasih, maka kita akan mengalami penderitaan. Kita habiskan waktu-waktu kita mengejar uang dengan tidak ada kepuasan, sehingga kita lupa untuk kita mencari kerajaan Allah
mencari kemuliaannya, mencari perkara-perkara surgawi, saudara terkasih, kita lupa mencari perkara-perkara yang rohani, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara terkasih. Yang terutama dalam kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab sia-sialah orang membangun rumah jika tidak Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah penjaga berjaga-jaga di malam hari jika Tuhan tidak menjaganya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai malam, sedang kamu makan roti kering hasil jerih lelahmu, tetapi Allah memberikan berkat-Nya bagi orang yang dikenan, yang dikasihinya, saudara terkasih. Berkat itu dari Allah, saudara terkasih. Sia-sia kita berjerih lelah jika Tuhan tidak campur tangan, tidak memberkati kita, saudara terkasih. Tetapi jika kita berkenan di hadapan Allah, Tuhan, Ia memberikan berkat-Nya pada waktu kita tidur, yaitu kita yang senantiasa melekat di hati Tuhan, saudara terkasih. Burung-burung di udara, burung pipit tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan makanan di dalam lumbung, namun Tuhan pelihara, saudara terkasih. Dan bunga bakung di ladang tidak menenun, tidak memintal, namun keindahannya mempesona, mengalahkan pakaian Salomo. Walaupun bunga bakung hanya tumbuh sehari dan kemudian layu, namun Tuhan pelihara. Terlebih lagi kita manusia yang telah ditebus dengan darah Anak Allah itu sendiri. Kita berharga, saudara terkasih. Kita berharga di hadapan Allah. Kita adalah biji mata Allah. Saudara terkasih, asalkan kita mau merendahkan hati, merendahkan diri, jangan turuti hawa nafsu di masa kebodohan, tapi jadilah anak yang taat dan setia, anak yang kekasih Allah yang taat, saudara terkasih. Jika kita menuruti hawa nafsu pada masa kebodohan kita, maka kita akan mengalami berbagai macam pencobaan, saudara terkasih. Tetapi biarlah kita menjadi anak kekasih, anak yang taat, kekasih Allah yang hidup di dalam takut akan Allah dan merendahkan hati, merendahkan diri, saudara terkasih. Anugerah dan berkat Allah berlimpah bagi setiap kita yang hidup di dalam takut akan Allah, merendahkan hati, merendahkan diri, mencari wajah Allah, saudara terkasih, hidup berjaga-jaga, bertekun di dalam doa, bersukacita dalam pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus, keselamatan kita. Sebagai manusia debu dan tanah, kita harus merendahkan diri, saudara terkasih, dan berjaga-jaga. Sebab musuh kita adalah penghulu, penguasa gelap di udara, Lucifer dengan para malaikat-malaikatnya, saudara terkasih, yaitu para penghulu di udara, saudara terkasih. Bagaikan singa yang mengaum, siap menerkam kita jika kita tidak berjaga-jaga. Sebab kita adalah domba. Kita adalah domba dan Yesus Kristus Tuhan adalah gembala kita. Jika kita digembalakan oleh firman Tuhan,
dan kita selalu dituntun, dibaringkan di padang rumput yang hijau, digembalakan, dituntun di area yang tenang, menyegarkan jiwa kita, takkan kekurangan kita, dituntun di jalan yang benar. Walau dalam lembah kekelaman kita tidak takut, sebab Allah Tuhan beserta kita. Gada dan tongkatnya itulah yang menghibur kita. Ia menyediakan makanan kita di hadapan musuh-musuh kita. Sebab itu jangan takut, apapun keadaan kita, bersukacitalah senantiasa dan bertekunlah di dalam doa. Bersabarlah dalam kesesakan, saudara terkasih. Sampai disinilah kesaksian firman, dan biarlah anugerah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis dan penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selamanya. Shalom.